Sudah beberapa hari ini Ibu Nanda terlihat lebih sering bicara sendiri. Kadang beliau seperti bicara dengan orang yang tidak ada. Sepertinya Ibu Nanda mengalami kebingungan dan kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Benar, Ibu Shalita juga sering mengatakan bahwa ada suara-suara yang memanggil namanya, padahal di ruangan itu tidak ada siapa-siapa, dan saya rasa kita perlu lebih sering menemani agar mereka tidak merasa sendirian. Ibu Aning juga terlihat sering cemas. Kadang-kadang beliau bilang mereka merasa seperti ada orang yang mengikuti atau memperhatikannya, meskipun kita sudah dipastikan tidak ada apa-apa. Kita harus menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik yang tepat. Kita pastikan mereka juga merasa aman dan didengar tanpa membantah apa yang mereka rasakan. Kita harus menunjukkan rasa empati kepada pasien. Betul, penting untuk tidak langsung menyanggah persepsi mereka, tidak lebih membantu mereka memahami bahwa apa yang mereka rasakan bisa berbeda dari kenyataan. Mari kita dampingi mereka satu persatu. Saya akan mulai dengan Ibu Shalita dan Ibu Anin. Siapa yang akan dengan Ibu Nanda? Saya akan menemani Ibu Nanda. Mari kita lakukan yang terbaik. Selamat pagi Ibu Nanda. Bagaimana keadaannya hari ini Ibu? Ada yang memanggil saya dari luar, tapi saya tidak tahu mereka siapa. Suaranya seperti nyata. Apakah suara itu terdengar jelas Ibu? Bisa ceritakan dikit lagi? Suara siapa yang Ibu dengar? Mereka memanggil saya tidak mengenali suara mereka. Mungkin mereka menginginkan saya keluar sekarang. Ibu Nanda, saat ini hanya kita berdua saja di ruangan ini dan saya tidak mendengar ada suara yang memanggil. Mungkin suara itu hanya perasaan Ibu saja. Tapi tidak apa-apa, saya di sini akan menemani Ibu. Kita bisa duduk bersama di sini terlebih dahulu. Apa yang bisa saya lakukan agar Ibu merasa lebih nyaman? Saya jadi ragu. Mungkin benar tidak ada siapa-siapa, tapi suara tersebut seperti nyata. Itu wajar Ibu. Terkadang ketika kita merasa khawatir atau cemas, suara-suara bisa terasa sangat nyata. Mari kita fokus pada nafas kita sebentar ya Ibu. Nanti Ibu ikuti arahan dari saya. Tarik nafas dalam-dalam dan buang perlahan. Bagaimana Ibu? Apakah rasanya lebih baik jika melakukan tarik nafas dalam? Iya, lebih lega. Terima kasih, Nak. Tadi saya merasa bingung, tapi sekarang lebih tenang. Saya senang Ibu merasa lebih baik. Kalau Ibu mendengar suara-suara lagi, jangan ragu untuk memberitahu kepada saya ya Ibu ya. Saya akan selalu ada di sini untuk mendengarkan keluhan Ibu. Terima kasih ya, Nak. Kamu baik sekali. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Shalita, apakah ada yang bisa saya bantu? Tadi malam saya nggak bisa tidur karena ada yang memanggil-manggil saya, tapi saya tidak tahu dari mana adanya suara tersebut. Saya sudah mencari-cari, tapi suaranya sangat mengganggu, tapi saya tidak bisa melihat dari mana ada suara itu. Saya mengerti Bu, pasti rasanya tidak nyaman mendengar suara-suara itu ya. Tapi saat ini hanya ada saya di sini dengan Ibu Shalita dan tidak ada orang lain. Bagaimana kalau kita coba bicara tentang hal-hal yang bisa membuat Ibu Shalita lebih nyaman? Suara-suara tersebut membuat saya tidak nyaman. Saya jadi cemas. Rasanya seperti ada yang mengawasi saya. Suara-suara seperti itu memang bisa terasa sangat nyata ya Bu, tapi yang pasti di sini aman Ibu. Saya akan menemani Ibu dan mendengarkan apapun yang Ibu rasakan. Apakah Ibu suka mendengarkan musik? Mungkin musik bisa membantu menenangkan pikiran Ibu. Saya tidak pernah mendengarkan musik. Apa dengan musik saya bisa lupa dengan suara-suara tersebut? Bagaimana kalau kita coba sekarang Bu? Saya akan coba cari musik yang Ibu sukai.
Sambil menunggu, coba ibu tarik nafas perlahan ya. Terima kasih banyak ya Sus. Sekarang saya sudah merasa lebih tenang, sudah tidak terlalu mendengarkan suara-suara seperti itu lagi. Sama-sama ibu, semoga kondisinya makin membaik ya. Selamat pagi Ibu Amin, apakah ada yang bisa saya bantu? Sepertinya ibu kelihatan seperti sedikit cemas ya. Saya merasa seperti ada yang mengikuti saya. Setiap kali saya bergerak, saya selalu merasa ada yang mengawasi dari belakang. Saya takut. Saya mengerti Bu Anin, pasti rasanya tidak nyaman merasa seperti itu ya. Tapi saya ingin meyakinkan Ibu, saat ini tidak ada siapa-siapa di sini selain saya. Saya akan menemani Ibu dan menjaga Ibu agar Ibu merasa nyaman. Ibu tidak perlu merasa takut ya. Tapi perasaan itu kuat sekali. Setiap kali saya melihat ke belakang, saya merasa ada yang bersembunyi. Terkadang pikiran kita bisa membuat kita merasa ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada Ibu. Saya akan duduk di sini bersama Ibu dan kita bisa berbicara. Ibu suka cerita apa? Mungkin kita bisa berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan agar Ibu pikirannya lebih merasa tenang. Mungkin tentang cucu saya, mereka sering datang, tapi sudah lama saya tidak bertemu mereka. Cucu Ibu pasti lucu sekali ya. Apa Ibu mau menceritakan lebih banyak tentang mereka? Saya senang sekali mendengarkan cerita Ibu. Oh, mereka nakal sekali, tapi selalu membuat saya tertawa. Yang paling kecil suka sekali bermain di halaman, dan yang besar selalu menemani saya kalau saya belanja ke pasar. Wah, dekat sekali Ibu dengan cucu-cucunya ya. Sekarang pasti cucu-cucunya sudah besar ya. Sudah, yang besar jadi dokter dan yang kecil jadi polisi. Wah, hebat sekali, sudah sukses semua ya cucu-cucunya Ibu. Baik Bu, bagaimana setelah kita ngobrol begini, apa Ibu merasa lebih tenang? Iya, saya merasa lebih tenang Sus. Terima kasih ya Sus sudah menemani saya. Ibu Nanda tampak lebih tenang setelah kita berbicara, walaupun suara-suara itu masih mengganggu. Penting untuk memberikan dukungan emosional yang terus-menerus. Ibu Salita juga merasa lebih baik setelah kita coba distraksi dengan musik. Terkadang memberikan sesuatu yang mereka sukai bisa membantu untuk mengalihkan pikiran mereka dari halusinasi. Kemudian Ibu Aning merasa lebih aman setelah saya berbicara dengannya tentang hal-hal yang membuatnya bahagia. Terkadang cerita tentang keluarga bisa membantu mereka merasa lebih nyaman. Penting sekali kita menjaga komunikasi terapeutik ini secara konsisten. Setiap lansia memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi dengan kesabaran dan empati, kita bisa membantu mereka merasa lebih aman dan nyaman. Setuju, setiap interaksi kita adalah kesempatan untuk mendukung kesejahteraan emosional mereka meski persepsi mereka terganggu. Yang paling penting adalah bagaimana mereka merasa dipahami dan kita harus selalu ingat bahwa bagi mereka halusinasi atau persepsi yang keliru itu ternyata nyata. Jadi kita harus bisa menyingkirkan apa yang mereka rasakan, tapi justru perlu mengakui perasaan mereka dan membantu mereka dengan pendekatan yang tepat. Betul, selalu ada ruang untuk mendengarkan dan memberikan rasa aman. Dengan begitu kita membantu lansia menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang dan berpengalaman.